Oke, kita ketemu lagi. Dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja cukup menantang. Kita akan bedah sebuah konsep dari sebuah sumber dakwah tentang bahaya kedaliman dan apa yang disebut dosa bersama. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan pembukanya. Coba bayangin, Anda udah jadi ahli ibadah, sholatnya rajin, puasanya top. Tapi pas hari kiamat, Anda malah divonis bangkrut. Kok bisa gitu ya? Inilah teka-teki yang akan kita coba pecahkan. Kita semua pasti familiar banget sama konsep ini kan? Sumber yang kita bahas ini ngasih analogi yang bagus banget, katanya. Sholat 5 waktu itu ibarat sungai jernih di depan rumah. Kalau kita mandi di situ 5 kali sehari, kira-kira masih ada kotoran nempel di badan nggak? Tentu enggak. Nah, begitulah ibadah kita diyakini bisa membersihkan dosa-dosa pribadi kita. Dan ini dia daftarnya. Ada sholat, puasa Ramadan, sedekah, haji, dan umroh. Ini semua adalah amalan-amalan super yang dijanjikan bisa ngehapus kesalahan-kesalahan kita. Kelihatannya, dengan senjata sebanyak ini, kita seharusnya aman-aman aja dong. Eits, tunggu dulu. Disinilah ceritanya jadi menarik. Menurut sumber ini, ternyata ada jenis dosa yang nggak bisa otomatis luntur hanya dengan ibadah-ibadah tadi. Ini adalah utang yang perhitungannya ada di jalur yang beda. Inilah yang disebut dosa kezoliman. Setiap kali kita nyakitin orang lain, entah itu lewat omongan, perbuatan, atau ngambil hak mereka, itu tuh kayak kita buka buku utang baru. Dan utang ini penyelesaiannya bukan cuma dengan istighfar, tapi harus diberesin langsung sama orang yang kita sakiti. Nah, sumber ini ngasih gambaran yang kuat banget lewat kisah ahli ibadah yang bangkrut. Bayangin di hari kiamat ada timbangan super besar. Di satu sisi pahala sholat, puasa, sedekah kita numpuk tinggi banget. Tapi di sisi lain ada daftar utang kita ke orang lain. Utang fitnah, utang tuduhan, utang harta curian, dan lain-lain. Dan disinilah bagian paling ngerinya. Pahala ibadah yang udah kita kumpulin susah payah itu diambil satu persatu buat bayar utang ke orang-orang yang pernah kita zalimi. Kalau pahala kita habis tapi utangnya belum lunas, gantian dosa mereka yang ditransfer ke kita. Ujung-ujungnya dilempar ke neraka. Jadi poin utamanya jelas banget ya. Ibadah vertikal kita ke Tuhan itu nggak bisa jadi kompensasi atau diskon untuk kezaliman horizontal kita ke sesama manusia. Dua-duanya punya jalur perhitungan masing-masing. Oke, pertanyaan logis berikutnya, kalau gitu berarti selama kita rajin ibadah dan kita nggak nyakitin orang lain, kita udah aman dong ya? Seharusnya gitu kan? Tapi menurut sumber ini, ternyata perjalanannya belum selesai. Ada satu lapisan dosa lagi yang skalanya jauh lebih besar. Ini dia, konsep yang benar-benar mengubah cara kita memandang dosa. Sebuah dosa yang muncul bukan karena apa yang kita lakukan, tapi justru karena apa yang tidak kita lakukan. Dosa yang lahir dari sikap diam dan cuek secara berjamaah. Untuk bisa paham, kita harus kenal istilah ini, fardu kifayah. Anggap aja ini kayak tugas kelompok. Kalau ada beberapa orang yang ngerjain dan tugasnya selesai, seluruh anggota kelompok selamat. Tapi kalau nggak ada satupun yang bergerak, maka seluruh anggota kelompok kena hukumannya. Semua ikut nanggung dosanya. Sumber ini ngasih contoh yang sangat jelas. Bayangin ada jenazah yang nggak diurus. Awalnya yang dosa ya keluarganya. Kalau keluarganya diem, dosanya menular ke para tetangga. Kalau tetangga juga diem, dosanya menyebar ke seluruh kota. Dan ini terus meluas, sampai menurut argumen sumber ini, bisa jadi beban dosa untuk seluruh umat muslim di dunia yang tahu tapi tidak bertindak. Oke, sekarang kita udah paham prinsip dasarnya lewat contoh jenazah tadi. Nah, siap-siap, karena sumber ini kemudian menerapkan prinsip yang sama ke area yang jauh lebih luas dan bisa dibilang lebih kontroversial. Jadi begini, sumber ini menafsirkan beberapa ayat dalam Al-Quran bukan cuma sebagai larangan, tapi sebagai sebuah perintah untuk seluruh komunitas agar menegakkan hukuman tertentu. Jadi menurut penafsiran mereka, kalau ada perzinaan, pencurian, atau pembunuhan terjadi, dan hukuman yang spesifik itu tidak ditegakkan oleh komunitas, maka dosa karena membiarkannya itu ditanggung bareng-bareng oleh seluruh komunitas tersebut. Dan ternyata ini nggak berhenti di urusan hukum pidana saja. Menurut sumber yang kita kaji, kewajiban kolektif ini bahkan puncaknya ada di ranah yang lebih luas lagi, yaitu ranah politik dan sosial. Sumber ini lalu mengutip ayat berikut dari surat At-Taubah. Nah, penting banget ya untuk dicatat bahwa penafsiran setelah ini adalah argumen yang secara spesifik dibangun oleh penulis sumber yang sedang kita bedah ini.
Jadi penulis sumber ini menafsirkan kata perintah perangilah di ayat itu sebagai sebuah fardu kifayah yang bebannya ada di pundak seluruh umat. Menurut pandangan ini, kalau kewajiban itu diabaikan, maka dosanya pun menjadi dosa kolektif yang terus menumpuk setiap detiknya. Jadi, kalau kita ikuti alur berpikir dari sumber ini, kesimpulannya, wow ini berat banget. Mulai dari jenazah yang tak terurus, kejahatan yang dibiarkan, sampai kewajiban politik yang diabaikan, semuanya itu, menurut argumen ini, menciptakan sebuah tumpukan dosa bersama yang jumlahnya masif dan terus bertambah untuk setiap orang. Dan disinilah kita berhenti, persis di titik di mana sumber ini juga berhenti. Dia sudah membangun sebuah argumen yang kuat tentang adanya utang pribadi dan utang kolektif. Tapi, sumber ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Kalau tumpukan dosa bersama ini begitu besar dan terus bertambah setiap saat di seluruh dunia, lalu gimana cara bayarnya? Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.